Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita pada hari ini sehat walafiat. Selanjutnya anak-anak, mari kita bahas bab huruf-huruf hijaiyah dan bab surah An-Nasr kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah. Soal yang pertama. Zahira setiap hari melafalkan huruf-huruf hijaiyah yang berjumlah A 26, B 27, C 28. Jawabannya adalah C. Huruf hijaiyah berjumlah 28 huruf. Soal berikutnya. Macam-macam tanda baca pada huruf hijaiyah adalah fathatain, kasrotain, dan dhammatain. Bunyi huruf alif jika diberi harokat fathatain adalah A dibaca an, B dibaca in, dan C dibaca un. Jawabannya benar adalah bunyi huruf alif jika diberi harokat fathatain adalah dibaca an. Soal berikutnya. Macam-macam tanda baca pada huruf hijaiyah adalah fathatain, kasrotain, dan dhammatain. Bunyi huruf ba jika diberi harokat kasrotain adalah A dibaca ban, B dibaca bin, dan C dibaca bun. Jawabannya benar adalah B. Bunyi huruf ba jika diberi harokat kasrotain adalah dibaca bin. Soal berikutnya. Macam-macam tanda baca pada huruf hijaiyah adalah fathatain, kasrotain, dan dhammatain. Bunyi huruf ta jika diberi harokat dhammatain adalah A dibaca tan, B dibaca tin, dan C dibaca tun. Jawabannya benar adalah C. Bunyi huruf ta jika diberi harokat dhammatain adalah dibaca tun. Soal berikutnya. Tanda baca di atas dinamakan A. Harokat, B. Sukun, C. Fathah. Jawabannya benar adalah B. Tanda baca di atas dinamakan sukun. Soal berikutnya. Harokat fathah terletak titik-titik huruf hijaiyah. A di samping, B di atas, C di bawah. Jawabannya benar adalah B. Harokat fathah terletak di atas huruf hijaiyah. Soal berikutnya. Tanda sukun terletak di titik-titik huruf hijaiyah. A di samping, B di atas, C di bawah. Jawabannya benar adalah B. Tanda sukun terletak di atas huruf hijaiyah. Lafal di atas dibaca A dibaca am, B dibaca dan C dibaca im. Lafal di atas dibaca am. Jawabannya benar adalah A. Soal berikutnya. Lafal di atas dibaca A dibaca 7, B dibaca 7, C dibaca tahun. Jawabannya benar adalah B. Lafal di atas dibaca 7. Soal berikutnya. Cara membaca tanda tasydid adalah A. Dimatikan, B. Ditahan, C. Dikasrohkan. Jawabannya benar adalah B. Cara membaca tanda tasydid adalah ditahan. Contohnya adalah inna,
amma. Ditahan. Soal berikutnya adalah surah An-Nasr. Soal yang pertama, surah An-Nasr merupakan salah satu surah di dalam Al-Quran yang termasuk golongan surah A. Surah Makkiyah, B. Surah Madaniyah, C. Surah Arabiyah. Jawabannya benar adalah B. Surah An-Nasr termasuk golongan surah Madaniyah karena diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Soal berikutnya, surah An-Nasr merupakan salah satu surah di dalam Al-Quran yang diturunkan di kota ... A. Mekah, B. Madinah, C. Yerusalem. Jawaban yang benar adalah A. Surah An-Nasr diturunkan di kota Mekah ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Mekah ketika terjadi peristiwa Fathul Mekah. Soal berikutnya, di dalam Al-Quran terdapat 114 surah, sedangkan surah An-Nasr menempati urutan yang ke ... dalam Al-Quran. A. 109, B. 110, C. 111. Jawabannya benar adalah B. Surah An-Nasr terletak di urutan yang ke 110 dari 114 surah di dalam Al-Quran. Soal berikutnya, surah An-Nasr diturunkan ketika terjadi Fathul Mekah. An-Nasr mempunyai arti A. Orang Quraisy, B. Kuda perang, C. Pertolongan. Jawabannya benar adalah C. An-Nasr mempunyai arti pertolongan. Soal berikutnya, surah An-Nasr menceritakan tentang kemenangan umat Islam di Mekah karena A. Jumlah orang Islam banyak, B. Jumlah orang kafir sedikit, C. Adanya pertolongan Allah. Jawabannya benar adalah C. Kemenangan umat Islam di Mekah karena adanya pertolongan Allah. Soal berikutnya, surah An-Nasr menceritakan tentang kemenangan umat Islam di Mekah. Salah satu isi kandungan dari surah An-Nasr adalah untuk surah An-Nasr menceritakan tentang kemenangan umat Islam di Mekah. Salah satu isi kandungan dari surah An-Nasr adalah untuk A. Berdoa, B. Bertasbih, C. Berzikir. Jawabannya benar adalah B. Salah satu kandungan dari surah An-Nasr adalah kita dianjurkan untuk bertasbih kepada Allah sebagaimana ayat terakhir dari surat An-Nasr. Soal berikutnya, surah An-Nasr merupakan salah satu surah di dalam Al-Quran yang memiliki ayat berjumlah A. 3, B. 2, C. 1. Jawabannya benar adalah A. Surah An-Nasr berjumlah 3 ayat. Soal berikutnya, ketika kita berbuat dosa, kita harus meminta maaf kepada Allah. Allah sebagaimana diungkapkan dalam Quran surat An-Nasr mempunyai sifat A. Maha pengasih, B. Maha penyayang, C. Maha penerima taubat. Jawabannya benar adalah C. Berdasarkan surat An-Nasr ayat yang terakhir, Allah Maha Pengampun dan Maha Penerima taubat.
Soal berikutnya, Zahra saat mengalami kesulitan mendapatkan pertolongan dari Allah melalui temannya. Tindakan yang sebaiknya dilakukan Zahra berdasarkan surat An-Nasr adalah A. Merasa keberhasilannya adalah hasil usahanya. B. Bertasbih memuji Allah. C. Berterima kasih kepada orang tuanya. Jawabannya benar adalah B. Ketika kita mendapatkan pertolongan dari Allah, maka kita dianjurkan untuk bertasbih dan memuji kepada Allah dengan ucapan subhanallah, alhamdulillah. Sekian anak-anak, dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.